Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3356 Liu Dao. Han Zong dan Chen Feiying terkejut dengan keputusan mendadak Lin Bai. Namun mereka tidak banyak bicara. Bagaimanapun, mereka mengundang Lin Bai datang ke sini untuk mencari lebih banyak manfaat bagi aliansi pedang. Sekarang Lin Bai ingin memutuskan hubungan dengan rumah Perdana Menteri Kanan dan Jenderal Kekaisaran, itu pasti untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Di paviliun mimpi mabuk, Chen Feiying pertama kali mengaransemen banyak penyanyi untuk menghibur mereka. Orang-orang minum dan berbicara tentang musik. Dalam sekejap, 2 atau 3 jam telah berlalu. Pada saat ini, Leng Jian datang ke paviliun, berdiri di samping Lin Bai dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Malam." Melihat Leng Jian muncul di samping Lin Bai, mata Han Zong dan Chen Feiying tiba-tiba menjadi cerah. Sekarang mereka akhirnya mengerti bahwa orang yang selama ini bekerja untuk Lin Bai adalah Leng Jian. Pada saat ini, Han Zong dan Chen Feiying juga mengetahui mengapa kontes seni bela diri tidak disebarkan, dan seluruh rumah buruk mudah diketahui semua orang. Ini pasti metode pedang dingin. Leng Jian mengirimkan pamflet, di dalamnya terdapat ratusan orang kuat yang telah memenangkan tripod. Pada dasarnya, mereka semua adalah seniman bela diri dengan lebih dari 3 atau 4 level. Lin Bai memandangnya dengan santai, melemparkannya ke Leng Jian dan berkata, "Sepertinya tidak sedikit prajurit yang ingin mendapatkan 200.000 lingjing. Mereka bahkan memiliki sekelompok seniman bela diri yang telah mencapai puncak dunia. Kalau begitu, mari kita mulai. Saya sudah lama tidak melihat kompetisinya." Bai Lin terkekeh. Pedang dingin mengangguk dan berkata, "Ya, Tuan Kaisar Malam." Segera, Leng Jian keluar dan memerintahkan pengadilan untuk dibersihkan. Setelah sekelompok penyanyi pensiun, platform kompetisi akan gratis. Lin Bai terkekeh, "Han Zong, kamu yang memimpinnya." Han Zong berdiri dari tempat duduknya dan berkata sambil tersenyum, "Ya. Tuan Malam." Han Zong terbang menjauh dari paviliun dan mendarat di platform kompetisi. Dia memberi hormat kepada penonton sambil tersenyum dan berkata, "Han Zong, pemimpin dari Gerbang Merah Liga Xiajian, telah bertemu dengan semua teman Tao. Hari ini, berkat hadiah luar biasa dari pemimpin Kaisar Malam, dia mengadakan kontes seni bela diri di paviliun Zuimeng. Dia mengambil banyak lingjing sebagai hadiah. Terima kasih telah datang dari jauh untuk berpartisipasi di dalamnya. Menurut penguasa Kaisar Malam, ini waktunya untuk mendaftar selama 3 jam, tapi harap bersiap untuk kompetisi. Saya telah memilah kandidat yang relevan untuk kompetisi tersebut. Kompetisi di sini. Nanti, saya akan memanggil nama prajurit itu, dan silakan naik ke panggung untuk berkompetisi. Tapi premisnya adalah ada aturan yang harus disetujui oleh penguasa malam. Jika kedua orang ingin menyelesaikan masalah dan tidak ingin menunjukkan keahlian mereka yang sebenarnya, bahkan jika mereka adalah pemenangnya, penguasa Kaisar Malam tidak akan memberikan bulu gagak malam. Apakah kamu jelas?" Tepat sebelum Han Zong terbang, Lin Bai telah memperjelas aturan kontes yang relevan. Mendengar Han Zong mengatakan peraturan, semua orang tidak keberatan. Han Zong kembali menatap Lin Bai di paviliun. Lin Bai mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa kontes bisa dimulai. Sambil tersenyum, Han Zong membuka buku di tangannya dan membacakan kelompok pejuang pertama, kelompok pemain seni bela diri pertama, Liu Dao, perunggu. Tolong naik ke panggung. Setelah Han Zong selesai, semua prajurit menahan napas. Pada saat itu, seorang prajurit berjubah hitam terbang keluar dari kerumunan. Rambut panjangnya menutupi wajahnya, dan sebagian besar wajahnya ditutupi rambut hitam. Di bawah rambut hitamnya, sepasang mata dingin menatap ke depan seperti hantu, terutama pisau panjang di punggungnya, memancarkan cahaya dingin yang tajam. Pria ini adalah Liu Dao. Laki-laki lain, bernama Perunggu, adalah lelaki kuat yang memupuk kekuatan fisiknya. Otot-ototnya seperti cakram naga, dan setiap gerakannya mengerahkan kekuatan langit dan bumi. Budidaya kedua orang ini adalah 5 seni bela diri terbaik. Setelah memastikan identitas mereka, Han Zong segera mengangguk dan berkata, "Jika kamu siap, maka kamu bisa mulai." Saat berbicara,
Han Zong melayang ke udara dan melihat kontes berikutnya sambil tersenyum. Liu Dao dan perunggu saling memandang, dan mata mereka bersinar. Tanpa banyak bicara, mereka saling menembak. Sepasang kepalan tangan tembaga kuno mampu mengguncang langit dan bumi. Sebuah tinju menghantam pisau Willow, menyebabkan suara gemuruh di mana-mana, mengguncang paviliun impian yang mabuk. Leng Jian berbisik di samping Lin Bai, prajurit bernama Liu Dao ini adalah seorang praktisi Dao. Dia juga terkenal di rumah buruk, tapi dia adalah orang biasa. Dia pernah mencoba merekrutnya oleh Liga Hitam dan Liga Merah. Tapi dia langsung ditolak olehnya. Sepertinya dia tidak senang berurusan dengan orang lain, dan dia juga orang yang dingin. Di rumah yang buruk, dia biasanya membantu Fu Cheng menangkap beberapa tahanan dengan menerima perintah hadiah dari gubernur. Dia adalah pemburu hadiah. Tapi skill saber orang ini sangat kuat. Hanya ada sedikit orang di rumah jahat yang bisa menahan ketiga pedangnya. Leng Jian berkata pada Lin Bai perlahan. Melihat pisau Willow, Lin Bai terkekeh, sepertinya itu sangat kuat. Leng Jian melanjutkan, perunggu itu adalah pemimpin geng lain di rumah jahat. Ini hanyalah geng kecil di rumah buruk. Ia menempati jalan di rumah buruk dan mencari nafkah dengan melakukan beberapa bisnis kecil. Bisnis dari tembaga tua itu mau tidak mau mengeluarkan suara yang tidak manusiawi. Saya yakin Tuan Yedi tahu apa yang saya maksud. Lin Bai terkekeh dan berkata, apakah ini urusan rahasia seperti Liga Merah dulu? Leng Jian sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata, ya. Aku tidak tertarik dengan geng-geng kecil ini, tapi aku sangat tertarik dengan pisau Willow ini. Lin Bai memandang Liu Dao dan tersenyum di sudut mulutnya. Bai melakukan perjalanan dari selatan ke utara dan bertemu dengan mata Tian Jiao yang tak terhitung jumlahnya. Dia jelas merupakan orang yang kuat dalam Dao. Tembaga tua itu meninju pisau Willow, tetapi pisau Willow terlihat suram dan sunyi. Ia menghindari tinju perunggu satu demi satu. Perunggu meraung, pisau Willow, apakah kamu hanya bisa melarikan diri? Jangan berani-beraninya kamu melawanku secara langsung. Mata Liu Dao yang mati tiba-tiba menunjukkan cahaya dingin. Dia memegang pisau panjang di belakang tangan belakangnya dan perlahan-lahan menariknya keluar. Ketika pisau itu dicabut 1 inci, dunia akan menjadi dingin selama 1 menit, sampai semua bilahnya dicabut. Ditarik keluar. Suhu seluruh paviliun mimpi mabuk tiba-tiba turun beberapa ratus kali lipat, seperti berada di gua es. Dikatakan bahwa Dao ini ditempa dengan besi dingin 10.000 tahun. Itu adalah senjata roh tingkat raja. Jadi ketika kamu membuat pedang, kamu akan mendapatkan nafas yang sangat dingin. Pedang dingin berbisik. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Bukan dinginnya pisau ini, tapi semangat pembunuhnya. Leng Jian tertegun dan menatap Liu Dao dalam keadaan kesurupan. Semua orang mengira bahwa ketika Liu Dao keluar dari pedangnya, itu karena udara dingin di tubuhnya. Pisau. Tapi sekarang Lin Bai mengatakannya sekaligus. Ini bukan udara dingin pada pisaunya, itu adalah roh pembunuh Liu Dao. Saki Ning Frost, pria ini benar-benar pisau yang bagus. Mulut Lin Bai menunjukkan senyum puas. Bab 3357 Bulu Gagak Malam. Liu Dao mengeluarkan pisau panjang di belakang punggungnya dan menatap perunggu itu dengan dingin. Saat ini, perunggu itu ditatap oleh mata Liu Dao yang acuh tak acuh, yang membuat pria kuat itu merasa kedinginan dan menggigil. Tapi tak lama kemudian perunggu itu kembali sadar, mengertakkan gigi dan bergegas menuju pisau Willow. Dalam sekejap, pisau Willow memegang pisau yang berharga, memotong ke arah perunggu. Seluruh platform kompetisi dibekukan karena terjatuh. Di bawah pisau ini, tembaga kuno terbang tanpa perlawanan dan mendarat di platform kompetisi dalam keadaan berantakan. Sudah beres. Han Zong berbicara dengan tergesa-gesa. Ketika Liu Dao mendengar kata-kata Han Zong, dia akan memasukkan pedang ke sarungnya. Perunggu di bawah panggung meludahkan darah, memandangi bilah pohon Willow dengan kebencian, menghentakkan kakinya karena frustrasi, dan berbalik dari paviliun Zuimeng. Gutong juga orang nomor 1 di rumah jahat. Sekarang dia tidak menolak gerakan apapun di tangan Liu Dao. Agak memalukan.
Dia menyadari bahwa dia tidak punya wajah untuk tinggal di paviliun mimpi mabuk, jadi dia langsung pergi. Berdiri di platform kompetisi, Liu Dao menatap Lin Bai di paviliun. Matanya masih dingin. Dia sepertinya bertanya pada Lin Bai, bisakah saya memenuhi syarat? Lin Bai berdiri dari kursinya dan berkata sambil tersenyum ringan, keterampilan pedangmu tidak ada bandingannya. Kamu harus mendapatkan bulu gagak malam. Sambil berbicara, Lin Bai mengambil bulu hitam sederhana dari tas penyimpanannya, melepaskan diri dari tangan Lin Bai, dan perlahan melayang ke arah pisau Willow. Pisau Willow memegang bulunya, perhatikan baik-baik, ini adalah bulu gagak malam yang umum, tidak ada tempat yang aneh. Setelah menerima bulu gagak malam, Liu Dao mengepalkan tinjunya dan berjalan menuruni platform kompetisi. Han Zong kemudian menuliskan nama Liu Dao di bukunya dan memasuki babak selanjutnya. Kemudian Han Zong berseru, grup berikutnya, kamu Liang, Yi Er-san. Dengan nama Han Zonbao, kedua pendekar peraih posisi teratas Liu Zong itu naik ke panggung kompetisi, bertukar sapa, lalu mulai bertarung. Leng Jian berkata kepada Lin Bai, Ye Liang adalah anggota organisasi pembunuh yaksa sebelumnya, tapi dia membuat beberapa kesalahan dalam tindakannya dan dikeluarkan dari organisasi pembunuh yaksa. Lin Bai bertanya, pembunuh yaksa? Apa yang kamu lakukan? Dia tidak mau pergi ke gedung pemerintah untuk membunuh wanita jahat, tapi dia tidak ingin menikahi wanita jahat. Kepala laki-laki. Dan selanjutnya tugasnya adalah Ye Liang. Sebenarnya, dengan keahlian Ye Liang, membunuh wanita lemah seperti itu seharusnya menjadi hal yang mudah untuk ditangkap. Tetapi setelah dia mengambil alih tugas itu, 2 bulan kemudian, dia tidak menyelesaikan tugasnya. Tuan muda mana yang sedang terburu-buru, jadi dia datang untuk menanyakan organisasi pembunuh yaksa. Kemudian, kami mengetahui bahwa Ye Liang jatuh cinta dengan wanita itu ketika dia sedang menyelidiki keberadaannya dan bersiap untuk membunuhnya, jadi dia menyamar sebagai prajurit yang gugur dan menemani wanita itu. Mereka telah saling jatuh cinta selama lama sekali, dan mereka sudah menjadi suami istri. Yecha, setelah belajar, perintahkan Ye Liang untuk menyelesaikan tugasnya. Tapi Ye Liang sangat marah sehingga dia membunuh keluarga kecil ini. Dalam satu malam, dia membantai ribuan orang di keluarga kecil ini, dan tidak ada yang selamat. Setelah membunuh majikan, tidak ada yang memberikan linjing, dan Yasha tidak mau mengejar Ye Liang, tapi Ye Liang melanggar aturan Yasha, dan Yasha akan mengusir Ye Liang keluar dari Yasha dan tidak pernah mempekerjakannya. Untungnya, teknik pedang Ye Liang bagus. Sekarang Ye Liang membawa wanita itu ke rumah yang buruk dan mengajari orang-orang keterampilan pedang untuk mencari nafkah, dan hampir tidak bisa memenuhi kebutuhan. Pedang dingin berbisik. Lin Bai bertanya sambil tersenyum, teknik pedang. Bagaimana jika dibandingkan denganmu? Leng Jian berkata dengan suara rendah, dalam hal teknik pedang, aku jelas bukan lawan dari Kaisar Malam. Tapi jika kamu membiarkan aku melawan kamu Liang secara langsung, aku bukan lawannya. Tapi jika aku menggunakan cara pembunuhan, kamu Liang juga bukan lawanku. Lin Bai berkata sambil tersenyum, apakah kamu memiliki kekuatanmu sendiri? Yang kamu kuasai adalah teknik pedang pembunuh, dan dia ahli dalam teknik pedang positif. Lin Bai menyaksikan kompetisi di atas panggung. Ye Liang dan Yi Er-san bermain dengan gembira. Teknik pedang Ye Liang sangat tinggi, dan metode tubuh Yi Er-san sangat bagus. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, dari mana asal-muasal Yi-23? Leng Jian berbisik, Yi Er-san adalah pria terhormat dari Liang Sang. Dia tidak hanya terkenal di rumah jahat, tetapi juga memiliki beberapa keterampilan bahkan di ibu kota dewa. Dia mengklaim bahwa tidak ada rumah harta karun yang tidak bisa dia masuki. Dan tidak ada susunan yang tidak bisa dia hancurkan. Suatu ketika, banyak rumah harta karun pejabat dan kekuatan di Sendu telah dirusak oleh Yi-23, merampas banyak harta karun. Lin Bai bingung dan bertanya, karena dia memiliki keterampilan seperti itu, mengapa dia datang untuk berpartisipasi dalam kontes? Dia telah mencuri begitu banyak harta. Menurut kebenarannya, dia tidak boleh kekurangan uang. Yi Er-san punya masalah besar yang buruk,
yaitu dia sering menjadi tamu di kancah romantis Liga Merah, tapi dia tidak menyentuh wanita, jadi dia harus bermain musik dan mempertaruhkan uang. Di panggung kompetisi, Ye Liang dan Yi-23 memasuki tahap white heat. Ilmu pedang Ye Liang menjadi semakin tajam, yang memaksa Yi mundur dalam 2 atau 3 kali. Cara tubuh Yi Ersan juga luar biasa. Kapanpun teknik pedang Ye Liang mengenai tubuh Yi Ersan, Yi-23 dapat dengan mudah menghindarinya. Dalam hal ini, kedua orang tersebut menemui jalan buntu, penuh pertarungan sengit selama lebih dari 1 jam, sehingga penonton di sekitarnya terkagum-kagum. Akhirnya, Yi Ersan memiliki kekuatan spiritual yang lebih dari cukup di tubuhnya. Wajahnya memutih. Setelah tersenyum pahit, dia melompat dari platform kompetisi dan berkata sambil tersenyum, "Saya mengaku kalah. Saya tidak memiliki banyak kekuatan spiritual di tubuh saya. Bahkan jika saya berjuang keras selama ratusan ronde, saya akan kalah." Sudut mulut yang dingin tersenyum masam, "Terima kasih sudah mau mengizinkannya." Lin Bai kemudian berdiri dari paviliun, memandang Ye Liang, dan berkata sambil tersenyum ringan, "Pedangmu kuat dan lembut, kamu harus mendapatkan bulu gagak malam." Setelah Ye Liang menangkap bulu gagak malam Lin Bai, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih banyak." Lin Bai mengangguk sedikit, lalu memandang Yi Ersan, yang hendak pergi dari bawah panggung, dan berkata sambil tersenyum, "Yi Ersan." Yi Ersan di tengah kerumunan sedikit terkejut dan kembali menatap Lin Bai. Lin Bai berkata sambil tersenyum ringan, "Kamu adalah yang terbaik di dunia, tetapi kamu tidak pandai bertarung. Selain itu, kompetisi ini membatasi kemampuanmu. Aku tahu kemampuanmu tidak boleh seperti ini. Kamu juga bisa mendapatkan bulu gagak malam. Apakah kamu menyukainya?" Yi Ersan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih banyak, terima kasih banyak." Lin Bai mengeluarkan bulu gagak malam lagi dari tas penyimpanan dan ditangkap oleh Yi-23. "Bukankah pemenangnya akan mendapatkan bulu gagak malam? Bagaimana kamu bisa mendapatkannya jika kalah 2 atau 3? Han Zong berkata dengan suara keras pada saat itu, "Tuan-tuan, selama Anda menunjukkan kekuatan absolut Anda, bahkan jika Anda dikalahkan, tetapi Tuan Kaisar Malam berpikir bahwa Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan bulu gagak malam, dan akan memberikannya untukmu. Jadi tolong jangan menganggap enteng kontes seni bela diri berikutnya." Nah, kelompok seniman bela diri berikutnya, Hua Meiren, Ses. Bab 3358-20 teratas. Grup selanjutnya, Sech, Keindahan Bunga. Han Zong kemudian memanggil kelompok kompetisi seni bela diri berikutnya. Segera, seorang wanita anggun dan menawan melangkah ke panggung kompetisi, dan lawannya adalah seorang sarjana dengan bulu, kipas dan syal sutra. Ketika mereka bertemu, mereka berpegangan tangan dan tertawa dan mulai berkelahi. Melihat pemandangan itu, Leng Jian berkata, "Bunga cantik ini adalah wanita dari bidang angin dan bulan di Liga Merah. Dia melakukan semua yang dia bisa." Banyak pangeran bangsawan dari pemerintahan yang buruk dan kantor pemerintahan lainnya bersujud di bawah rok delimanya. Dia bersedia mengambil sejumlah besar harta dari keluarga untuk diberikan satu sama lain, dan membiarkan prestasinya terus meningkat. Yang paling terkenal adalah putra Fu Cheng jahat yang mencuri segel Fu Cheng dan memberikannya kepada Hua Mei, yang bermain selama beberapa hari. Peristiwa ini mengejutkan seluruh pemerintahan yang buruk. Jika Anda mendapatkan stempel pejabat tersebut, Anda dapat memobilisasi prajurit pejabat di pemerintahan yang buruk. Terlebih lagi, melihat stempel itu seperti melihat Perdana Menteri. Stempel ini sangat berharga. Karena itu pula Hua Meiren menjadi duri di mata pemerintah jahat dan beberapa pejabat pemerintah di sekitarnya. Murid-muridnya tidak diperbolehkan berhubungan badan dengan Hua Meiren, atau mereka akan ditangani sesuai aturan pemerintah klan. Oleh karena itu, budidaya Hua Meiren telah berhenti selama bertahun-tahun. Sarjana bernama Si Chee pernah menjadi murid Paviliun Feng. Leng Jian berbicara tentang Sis lagi. Lin Bai tertegun dan matanya berbinar, "Murid Feng Ge. Bagaimana dia bisa direduksi menjadi rumah yang buruk?" Leng Jian berkata dengan suara rendah, "Orang tua Si Chee dulunya adalah pejabat kantor pemerintah di ibu kota.
Tuhan. Tapi saya tidak tahu apakah mereka dijebak dan disinggung oleh Kaisar. Kaisar memerintahkan untuk menghancurkan 9 klan. Namun, si C tidak tahu mengapa dia selamat, datang ke rumah yang buruk dan mengelola sebuah restoran kecil di Liga Hitam untuk mencari nafkah. Mereka mengangguk ke Lin. Hua Meiren dan si C saling bertarung, dan mereka tidak bersaing. Dalam seni bela diri, tapi menari. Halo, apa yang kamu lakukan? Saya ingin Anda berkompetisi. Anda tidak diminta menari. Bisakah kamu menggunakan kekuatan? Bunga cantik, apakah kamu tidak makan? Apakah kalian semua di tempat tidur? Si Ce, apakah murid Fengge begitu mampu? Apakah tinjumu begitu lembut dan lemah? Hua Meiren dan si Ce ada di platform kompetisi. Kalian datang dan pergi dan bertarung selama ribuan ronde, tapi tidak ada yang melukai siapapun. Duduk di paviliun, Lin Bai berkata sambil tersenyum masam. Bunga cantik itu memutar pinggangnya dan jatuh di sudut platform kompetisi. Dia berkata dengan nada tidak senang, aku tidak mau. Tapi siapa sangka tahu Master Ce itu begitu tegas sehingga dia tidak bereaksi terhadap kemampuan memesonaku. Aku tidak bisa menahannya. Si C menggoyangkan kipas lipat di tangannya dan berkata sambil tersenyum ringan, jika kamu ingin menggerakkan hatimu, setidaknya kamu harus mempunyai hati. Aku bahkan tidak punya hati. Bagaimana aku bisa menggerakkan hatiku? Setelah mendengar ini, Lin Bai segera berdiri dan berkata, kamu tidak perlu berkelahi, kamu bisa mendapatkan bulu gagak malam. Setelah mendengar kata-kata Lin Bai, si Ce dan Hua Mei Mei tersenyum gembira dan mengepalkan tangan mereka dan berkata, terima kasih, Tuan Yedi. Sejauh ini, 5 pendekar yang mendapatkan bulu gagak malam adalah Liu Dao, Ye Liang, Yi 23, Hua Meiren dan Sis. Kompetisi berlanjut. Kontes berikutnya tidak sehebat sebelumnya. Kebanyakan dari mereka adalah seniman bela diri yang ingin menebus nomor tersebut. Ketika dia melihat mereka berkompetisi dalam seni bela diri, Lin Bai mencibir pada mereka. Dia tidak mendominasi seperti Ye Liang dan Liu Dao, juga tidak secerdas Yi Ersan, juga tidak seberbahaya dan berubah-ubah seperti Hua Meiren dan si Ce Nabian. Setelah menonton sepanjang hari, mata Lin Bai hampir habis. Tanyakan pada Han Zong, ada berapa orang di sana? Lin Bai bertanya. Leng Jian segera keluar dan datang ke sisi Han Zong untuk bertanya. Kemudian dia kembali ke Lin Bai, Han Zong berkata ada sekitar 50 seniman bela diri lagi. Lin Bai mengangguk sedikit, jumlah ini sudah tidak banyak, di malam ini di tengah hari bulan, seharusnya bisa dibandingkan. Setelah menonton beberapa saat, Lin Bai melihat seorang prajurit dengan mahkota emas ungu berjalan di platform kompetisi, dengan kuas di tangannya dan pedang di punggungnya. Wajahnya tua dan kurus, dan dagunya ditutupi janggut. Setelah pendeta Tao berkuasa, setelah ratusan ronde dengan lawannya, dia dikalahkan dengan senyuman. Leng Jian berkata, orang ini bernama pendeta Tao Tianxin. Dia mencari nafkah dengan astrologi dan ramalan di rumah yang buruk. Meskipun banyak orang seni bela diri tidak percaya pada keterampilan hidup dan metafisika ini, ada juga banyak orang seni bela diri yang tidak percaya pada keterampilan hidup dan metafisika ini. Memercayainya dan mencari nafkah dengan mengobrol tentang hal itu. Lin Bai berdiri sambil tersenyum dan berkata, jalan panjang umur, metafisika yang mendalam, saat malam berkokok. Setelah pendeta Tao Tianxin menerimanya dengan senyuman, beberapa kompetisi seni bela diri berikutnya tidak ada artinya. Kemudian seorang biksu berjubah compang camping datang ke platform kompetisi, dengan manik-manik cendana merah seukuran kepalan tangan bayi tergantung di lehernya. Dia menyatukan kedua tangannya dan memandang lawannya dengan tatapan ramah. Dan di punggungnya, ada seseorang yang membawa toples anggur besar yang tinggi. Tetapi beku yang rusak ini, meskipun dia terlihat sangat rendah hati dan tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, begitu dia melakukannya, dia dapat dikatakan sangat sombong. Dengan satu pukulan, kamu akan mengalahkan lawanmu. Leng Jian berkata, biksu anggur itu awalnya adalah murid senior kuil Buddha di Sizu. Namun, dia diusir dari kuil karena dia berulang kali melakukan pantangan alkohol. Untuk menemukan anggur yang lebih baik, dia datang ke Sendu.
Dia pernah menjadi penjaga toko di sebuah restoran di Liga Hitam. Namun kemudian, Liga Hitam menemukan bahwa anggur di restorannya tidak diminum oleh para tamu, melainkan diminum oleh biksu anggur. Oleh karena itu, Liga Hitam juga mengeluarkan biksu anggur dari Liga. Sekarang biksu anggur berada di rumah yang buruk, mencari nafkah dengan sedekah. Lin Bai terkekeh, biksu yang sangat menarik. Segera, Lin Bai berdiri, membuang bulu gagak malam, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, saya harap saya dapat memiliki kesempatan untuk minum dengan Tuan di masa depan." Amitabha setelah anggur dan sangdau memiliki nama Buddha, dia mengambil bulu gagak malam dan berkata sambil tersenyum, "Selama dermawan memiliki anggur, aku akan menemanimu." Lin Bai kemudian duduk dan melanjutkan kontes lagi. Satu demi satu, para prajurit naik ke atas panggung, dan Lin Bai juga memiliki banyak burung gagak malam di sini. Hingga pertengahan bulan, kontes baru saja berakhir dengan lambat. Dan 20 prajurit teratas juga ditentukan. Tempat keempat hingga ke-10 adalah Pendeta Tao Tianxin, Hua Meiren, Si Chee, Yi Ersan, di siang hari, Ren Yu, Su Zi. Tempat ketiga adalah Biksu Anggur. Tempat kedua adalah Ye Liang. Yang pertama adalah Liu Dao. Sebelum Lin Bai pergi ke paviliun, dia berbisik, karena 20 besar kompetisi ini telah diputuskan, maka aliansi pedang kita akan memberi penghargaan kepada mereka sesuai dengan perjanjian kontes seni bela diri. Silakan undang 20 prajurit teratas untuk menyetujuinya. Bab 3359 Rekrutmen. Setelah memasuki 20 besar, para prajurit pergi ke paviliun satu demi satu, dan membawanya ke paviliun lain dengan pedang dingin. Han Zong dan Chen Feiying telah menyiapkan Lingjing dan mengirimkannya ke tangan Lin Bai. Lin Bai bangkit dan tertawa, "Tuan-tuan, saya akan membagikan hadiahnya. Setelah saya kembali, saya harap Anda dapat membuat keputusan, tetap di aliansi pedang atau meninggalkan aliansi pedang." Lin Bai memandangi ratusan prajurit di paviliun dan berbalik dari paviliun. Pedang itu ikut bersamanya. Lin Bai dan Leng Jian datang ke paviliun lain. 20 seniman bela diri terbaik dalam kompetisi ini sudah menunggu. Melihat Lin Bai dan Leng Jian muncul, mereka berdiri dan tersenyum serta mengepalkan tangan. "Kamu tidak harus menjadi pedang yang sopan dan dingin, dan memberi mereka kristal roh yang pantas mereka dapatkan." Lin Bai berkata sambil tersenyum. Pedang dingin maju dan mendistribusikan semua kristal roh sesuai kesepakatan sebelum kompetisi. Menurut aturan kompetisi seni bela diri, 20 prajurit teratas dapat hidup dengan 100.000 kristal roh, 10 prajurit teratas dapat memperoleh 150.000 kristal roh, dan 3 prajurit teratas dapat memperoleh 200.000 kristal roh. Ini bukanlah angka yang kecil. Setelah orang mendapatkan cukup kristal roh, mereka semua tersenyum. "Terima kasih atas kemurahan hatimu." Setelah Ye Liang mendapatkan Lingjing, dia tersenyum. Semua orang juga mengucapkan terima kasih. Tianxin Daochang berkata sambil tersenyum, "Surga tanpa batas, terima kasih untuk Kaisar Malam." Biksu Anggur Amitabha juga harus memiliki nama Buddha. Kamu tidak ingin mendapatkan lebih banyak, tetapi kamu tidak ingin mendapatkan semangat. Ye Liang terdiam, dia hanya melirik senyuman di sudut mulutnya, dia tahu bahwa tidak mudah bagi Kaisar Malam untuk mengadakan kontes ini. Hua Mei Mei memutar pinggangnya dan berjalan ke sisi Lin Bai. Keharumannya mengalir ke mulut dan hidung Lin Bai. Dia berkata sambil tersenyum lembut, "Bagaimana bisa ada orang di dalam dunia ini ingin bermusuhan dengan Lingjing? Tuan Kaisar Malam, jika ada cara lain untuk mendapatkan kristal roh, mohon jangan pelit." Lin Bai Sui, seorang wanita cantik, duduk di kursi dan berkata dengan lemah, "Kalau begitu, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Sekarang saya baru saja menguasai aliansi pedang, inilah saatnya yang kuat untuk bergabung. Jika kamu ingin memasuki aliansi pedang, kamu bisa tinggal dan berdiskusi dulu. Jika kamu tidak mau, kamu bisa pergi sekarang. Aku memberimu hak untuk memilih." Lin Bai berkata sambil tersenyum ringan. Setelah mendengar perkataan Lin Bai, lebih dari 20 seniman bela diri di daerah ini terdiam. Bahkan beberapa dari mereka berkata sambil tersenyum, "Saya tidak tertarik dengan aliansi pedang.
Terima kasih atas hadiah dari Kaisar Malam, saya menukarkan bulu gagak malam. Tolong lepaskan aku. Lin Bai mengangguk sedikit dan mengambil bulu gagak malam dari tangan mereka. Setelah itu, mereka meninggalkan paviliun. Segera setelah itu, beberapa orang merenung sejenak dan semuanya menggelengkan kepala dan berkata, lebih baik menjadi kepala ayam daripada menjadi ekor burung phoenix. Aliansi pedang sangat kuat. Diperkirakan kita tidak memiliki ruang untuk menunjukkan diri kita sendiri. Sebaiknya kita mencari kekuatan kecil. Terima kasih, Tuan Yedi. Lin Bai juga mengangguk sambil tersenyum dan tidak menghentikan mereka untuk pergi. Setelah beberapa kali, hanya 8 atau 9 tentara yang tersisa di paviliun. Pada saat ini, Liu Dao berdiri dan memberi hormat pada Lin Bai. Setelah meninggalkan bulu gagak malam, dia ingin pergi. Tapi Lin Bai berseru, Liu Dao, aku ingin kamu tetap di sini, tetaplah di aliansi pedang. Semua orang yang mendengar kata-kata Lin Bai terkejut dan memandang Liu Dao dan Lin Bai. Ini adalah satu-satunya saat Lin Bai pergi, dan dia meminta untuk tinggal. Wajah Liu Dao masih dingin dan tanpa ampun, dan berkata dengan lemah, aliansi pedang, aku tidak mampu membayar harganya. Lin Bai terkekeh, jika seseorang bisa memberimu kesempatan untuk menunjukkan dirimu, itu pasti dari aliansi pedang. Jika kamu pergi hari ini, kamu akan menyesal seumur hidup. Liu Dao berbisik, saya adalah pedang yang tidak menyenangkan, dan saya juga akan menghadapi banyak musuh dan masalah yang kuat di masa depan. Musuh dan masalah yang kuat itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh aliansi pedang pemerintah yang buruk. Lin Bai berkata, kebetulan, yang paling saya takuti adalah musuh yang kuat dan masalah. Saya tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Segera setelah itu, Jian Meng akan memisahkan tempat ini dari kendali Fu Cheng, Jenderal Yu Qian dan rumah Perdana Menteri yang tepat, dan menjadi sepenuhnya independen dari pemerintahan yang buruk. Ketika mereka mendengar kata-kata Lin Bai, mereka menarik napas lagi. Semua orang tahu bahwa begitu aliansi pedang memisahkan diri dari Jenderal Kekaisaran dan Rumah Perdana Menteri Kanan, itu sama saja dengan menjadi musuh Istana Kekaisaran. Setelah mendengar ini, wajah Liu Dao tertegun, dan langkahnya akhirnya terhenti. Lin Bai menyerahkan bulu gagak malam kepada Liu Dao. Setelah pisau Willow diambil, dia duduk di satu sisi. Sekarang Lin Bai memandangi semua seniman bela diri dan berkata sambil tersenyum ringan, Liu Dao, Ye Liang, Biksu Anggur, Pendeta Tao Tianxin, Hua Mei, Si Chee, Yi Ersan, di siang hari, Ren Yu, Suzy, dan yang lainnya bisa pergi, tetapi selama kamu ingin tinggal, aku cukup. Ye Liang sekarang berkata sambil tersenyum ringan, Tuan Kaisar Malam, apakah pedang dingin memberitahumu asal-usulku? Lin Bai berkata, saya tidak peduli dengan apa yang terjadi sebelum Anda berada di Yasha. Cendekiawan Si Che berkata sambil tersenyum, Tuan Kaisar Malam, kamu meminta kami untuk tinggal di sini untuk mengabdi pada aliansi pedang. Saya tidak tahu apa yang bisa kita dapatkan. Lin Bai terkekeh, kamu boleh membicarakan apa yang kamu inginkan. Sudah waktunya kamu memintanya. Jangan ragu-ragu. Si Ce berkata terus terang, saya membutuhkan banyak sumber daya budidaya, biarkan saya berlatih ke ranah kesempurnaan tertinggi. Saat ini, pencapaian Si Ce hanya 6 level dari level tertinggi. Dia telah lama terjebak di alam ini, tetapi dia kekurangan sumber daya budidaya dan sulit untuk ditembus. Lin Bai mengangguk, ya. Tetapi Anda harus bekerja untuk aliansi pedang untuk mendapatkan sumber daya budidaya. Biksu Anggur berkata sambil tersenyum, Amitabha, dermawan Kaisar Malam, bisakah Anda minum anggur? Lin Bai terkekeh, aku akan membiarkan gerbang hitam mengirimkan anggur yang enak setiap hari, tapi jangan terlalu banyak. Lagi pula, minum adalah sebuah kesalahan. Cukup. Biksu Anggur berkata sambil tersenyum puas. Orang-orang ini telah mengatakan persyaratan mereka sendiri. Lin Bai tersenyum dan setuju untuk turun, tetapi tidak ada kebohongan. Lin Bai berkata dengan lembut, saya bisa menjanjikan semua persyaratan yang baru saja Anda ajukan. Ketika aliansi pedang meningkat, saya akan memberi Anda sumber daya budidaya yang cukup untuk membuat Anda berlatih ke level tertinggi, tetapi itu akan memakan waktu lama.
Saya harap Anda tidak menganggap entengnya dan tidak ingin mengkhianati aliansi pedang dalam beberapa hari mendatang. Setelah aku mengetahui bahwa kamu mengkhianati aliansi pedang, aku akan datang dan membunuhmu sendiri. Lin Bai menyeringai dan segera mengeluarkan bulu gagak malam dari tas penyimpanannya, menyerahkannya kepada Leng Jian, dan berkata, ambil bulu gagak malamku. Mulai sekarang, kamu akan menjadi laki-lakiku. Aku bisa memberimu pilihan. Jika ada yang tidak ingin tetap berada di aliansi pedang, mereka bisa berbalik dan pergi setelah menyerahkan malam bulu gagak. Lin Bai melihat ke 11 orang di ruangan itu lagi, termasuk Leng Jian. Ye Liang segera mengepalkan tinjunya dan berseru, kami bersedia mengabdi pada Kaisar Malam. Liu Dao juga mengepalkan tangannya dan menatap Lin Bai. Hua Meiren dan yang lainnya mengikuti. Lin Bai terkekeh, bagus. Anda dapat yakin bahwa apa yang Anda minta tidak akan berkurang. Bab 3360 Penatua Bai He. Setengah jam kemudian, Lin Bai membawa Ye Liang dan 11 orang lainnya kembali ke paviliun asli. Melihat Ye Liang mengikuti Lin Bai, Han Zong, pemimpin pintu merah di ruangan itu, meraung dengan suara rendah, Ye Liang, apakah kamu berani muncul di depan gerbang merah? Jika bukan karena kamu, bagaimana bisa Yasha? Reputasi telah jatuh ke titik ini. Tuan Yedi, orang ini adalah pengkhianat gerbang merah. Tolong jangan mentolerir pengkhianat itu. Ye Liang mendengar ini, tersenyum tanpa berkata-kata, tapi tidak membantah. Lin Bai terkekeh dan berkata, saya akan membicarakannya nanti. Sudahkah Anda mempertimbangkannya? Lin Bai langsung mengganti topik pembicaraan dan langsung bertanya. Han Zong mendengar bahwa Lin Bai sengaja menghindari pertanyaan ini. Dengan pikirannya, dia sudah mengira bahwa Ye Liang setia kepada Lin Bai, jadi dia tidak banyak bertanya. Di lapangan, ratusan tentara terdiam. Setelah setengah dering, hampir semua orang mengepalkan tangan mereka dan berkata, kami bersedia setia kepada penguasa malam. Hampir tidak ada satupun prajurit yang memilih untuk pergi. Tapi hanya ada satu orang. Dia adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih. Dia berdiri dan berkata sambil tersenyum, saya sudah tua dan saya tidak bisa melawan. Mohon maafkan saya dan biarkan saya pergi. Lin Bai memandang lelaki tua itu, dan dia adalah bangau putih yang disebutkan oleh Leng Jian sebelumnya. Bangau putih ini adalah salah satu tetua gerbang merah. Dia memiliki prestasi yang baik, dan dia memiliki kekuatan untuk mencapai 7 level teratas. Dia adalah salah satu dari sedikit orang kuat di gerbang merah. Leng Jian menyebutkan bahwa bangau putih tetap tinggal di aliansi merah karena dia disukai oleh pemimpin aliansi lama. Namun, dia baik hati dan dihormati oleh seniman bela diri di gerbang merah. Lin Bai terkekeh, selain tetua bangau putih, mungkinkah ada prajurit lain yang ingin pergi? Lin Bai bertanya lagi. Semua seniman bela diri tidak menjawab. Jelas sekali, mereka tidak ingin pergi. Lin Bai berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kalian bisa kembali dulu. Kalian masing-masing bisa menjalankan tugasnya masing-masing. Penatua Bai He akan tinggal di sini. Han Zong dan Chen Feiying, dengan gerbang merah dan prajurit gerbang hitam, pergi satu demi satu. Di paviliun ini, hanya tersisa Lin Bai dan Leng Jian, begitu juga Bai He. Setelah semua orang pergi, Ye Liang menghampirinya, mengepalkan tinjunya dan berseru, Tuan Bangau Putih. Lama tidak bertemu, daun bangau putih berkata, lucu. Ye Liang berkata sambil tersenyum, terima kasih kepada Penatua Bai He, dia berkata di gerbang merah hari itu. Jika tidak, bahkan jika aku meninggalkan Yasha, aku tidak akan dilepaskan dari gerbang merah. Oh, itu sangat mudah. Burung bangau putih melambaikan tangannya dan berkata. Leng Jian juga berseru, Tuan Bangau Putih. Burung bangau putih terkekeh, pedang dingin, lengan patah, tetapi budidayamu tidak akan menurun, tapi itu akan baik untukmu. Pedang dingin sedikit mengangguk. Memang benar pedang putih tidak dapat terdengar dari pintu putih. Pada saat ini, bangau putih menatap Lin Bai dan berkata sambil tersenyum, Tuan Kaisar Malam. Duduk di kursi, Lin Bai mengeluarkan bulu gagak malam dari tas penyimpanan, menaruhnya di atas meja,
dan berkata, saya ingin tetua Bangau Putih mengambil bulu gagak malam dan tetap berada di aliansi pedang. Burung Bangau Putih menggelengkan kepalanya dan berkata, saya bukanlah seorang pejuang di Sendu. Sekarang saya sudah tua, teman-teman lama saya di Sendu telah menetap. Saya akan kembali ke kampung halaman saya untuk menghabiskan waktu terakhir dengan damai. Penatua Baihe ingin kembali ke kampung halamannya. Saya dapat memahaminya, tetapi sekarang aliansi pedang baru saja bergabung, saya membutuhkan seseorang untuk bertanggung jawab atas urusan saya di aliansi pedang. Melihat seluruh Liga Hitam dan Gerbang Merah, hanya Master Bangau Putih yang bisa memiliki prestise seperti itu. Lin Bai berkata dengan suara rendah. Bangau Putih menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum masam, tidak, saya percaya bahwa aliansi pedang dapat dikontrol dengan kuat melalui Tuan Yedi. Diperkirakan Chen Feiying dan Han Zong hanyalah dua badut di mata Kaisar Malam, dan mereka tidak bisa naik ke panggung. Bahkan jika aku tetap tinggal, aku tidak bisa. Dengan Jenderal Kekaisaran dan pengurus rumah Perdana Menteri kanan di belakang, begitu kedua kekuatan kekaisaran ini turun tangan, aliansi pedang pasti akan menjadi Liga Merah dan situasi Gerbang Hitam. Tahun itu, setiap tahun saya memberi penghormatan, para prajurit di Liga tidak mendapat banyak keuntungan, jadi lebih baik pergi lebih awal. Wajah Lin Bai tanpa ekspresi, saya membentuk aliansi pedang untuk menyingkirkan situasi ini. Pemerintahan yang buruk di masa depan hanya bisa menjadi Liga Pedang yang memiliki keputusan akhir. Semua keuntungan dari keluaran aliansi pedang di pemerintahan yang buruk hanya bisa menjadi keuntungan dari prajurit aliansi pedang. Ketika Bangau Putih mendengar ini, dia segera melihatnya dan bertanya, bagaimana jika Jenderal Kekaisaran dan kantor Perdana Menteri Kanan ingin campur tangan? Bagaimana dengan Kaisar Malam? Lin Bai terkekeh, inilah yang ingin saya biarkan tetua Baihe tetap tinggal. Jika saya ingin bertarung dengan Jenderal Yukian dan rumah Perdana Menteri Kanan, saya harus memastikan bahwa semua prajurit di aliansi pedang mematuhi perintah saya. Dengan cara ini, selama saya menyingkirkan Jenderal Yukian dan rumah Perdana Menteri yang tepat, para pejuang di aliansi pedang pasti akan mendapat lebih banyak keuntungan. Burung Bangau Putih berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin bertarung dengan Jenderal Kekaisaran dan rumah Perdana Menteri Kanan? Jangan pikirkan itu. Rumah yang buruk itu hanyalah sebuah tempat kecil. Bagaimana bisa mengguncang Jenderal Kekaisaran dan Perdana Menteri? Kan rumah Perdana Menteri. Lin Bai terkekeh, bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencobanya? Sekarang saya hanya ingin tahu apakah Penatua Baihe bersedia untuk tinggal dan membuat beberapa prestasi bersama kami di ibu kota Tuhan. Lin Bai memandangi Bangau Putih dan bertanya. Bangau Putih masih menggelengkan kepalanya dan tidak mau tinggal. Namun saat ini Leng Jian berkata, Tuan Bangau Putih, tetaplah di sini. Penguasa Kaisar Malam berbeda dari dua sekutu sebelumnya. Dia bukanlah orang yang rakus akan kekayaan dan kesenangan. Dia datang kepada Tuhan hanya untuk melakukan hal besar. Saya percaya bahwa bersamanya, ketenaran dan kekayaan bisa menjadi win-win solution di masa depan. Ye Liang juga berkata, Tuan Bangau Putih, kita semua berjuang demi para dewa, hanya demi ketenaran dan keuntungan. Di rumah yang buruk ini, tidak ada yang memperlakukan kita sebagai manusia. Bahkan jika pencapaian kita tinggi, itu hanyalah pedang di tangan para pejabat kekaisaran itu. Kita sudah muak dengan hari-hari ini. Tuan Bangau Putih, diamlah. Ye Liang juga memberikan nasihat. Bangau Putih merenung sejenak dan menghela nafas, jika aku tetap di sini, apa yang Kaisar Malam ingin aku lakukan? Lin Bai berkata, meskipun saya adalah pemimpin aliansi pedang sekarang, saya jarang muncul di aliansi pedang. Saya membutuhkan seseorang untuk membantu saya mengelola aliansi pedang. Jadilah boneka. Burung Bangau Putih terkekeh. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, kamu bisa memahaminya. Aku hanya ingin kamu membantuku menjaga apa yang disebut Liga Pedang tingkat tinggi. Han Zong dan Chen Feiying. Bangau Putih bertanya kepada Lin Bai dan mengangguk, selain itu, cobalah untuk memulihkan hati orang-orang. Meskipun saya bertanggung jawab atas aliansi pedang dan menjadi pemimpin aliansi, bagaimanapun juga,
saya tidak memenuhi syarat dalam aliansi pedang. Banyak seniman bela diri tidak akan mematuhi perintahku. Aku membutuhkan Penatua Baihe untuk memulihkan hati orang-orang untukku di aliansi pedang. Apa yang bisa kita dapatkan? Tanya Bangau Putih. Lin Bai mengambil bulu gagak malam dari meja, menyerahkannya kepada Bangau Putih dan berkata, kamu bisa mendapatkan segalanya di aliansi pedang. Burung Bangau Putih memandangi bulu gagak malam di depannya. Dia terdiam untuk waktu yang lama. Dia menghela nafas dan meraihnya. Lin Bai berkata sambil tersenyum, bagus sekali, Tuan Baihe. Anda harus ingat bahwa orang yang menerima bulu gagak malam, ditambah Anda, totalnya ada 12 orang. 12 orang ini semuanya adalah orang kepercayaan saya.